Halo, kembali lagi di mata kuliah struktur data dan algoritma. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai struktur data hash table. Ini adalah outline dari pembahasan kita kali ini. Kita akan membahas mengenai definisi apa itu hashing, kemudian apa itu hash function, kemudian apa itu collision resolution. Ya, collision resolution ini nanti akan ada dua macam, yaitu menggunakan open hashing dan menggunakan close hashing. Serta kita akan membahas bagaimana proses insertion, find, dan deletion yang ada di dalam struktur data hash table. Hash table sendiri adalah merupakan sebuah struktur data dengan kompleksitas operasi yang konstan. Asalkan hash table-nya sendiri dalam keadaan yang optimal. Ya, jadi hash table ini memang didesain untuk mendapatkan constant average time. Jadi operasi-operasi yang ada di dalam struktur data hash table ini diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu yang konstan. Untuk mendapatkan performa yang optimal tersebut, ukuran dari hash table itu biasanya jauh lebih besar daripada jumlah data yang hendak disimpan. Ya, jadi kita lihat di sini ketika kita mengorbankan ingin mendapatkan performa yang baik, ingin mendapatkan running time yang baik, kita harus mengorbankan sisi lain, yaitu sisi memori. Kita harus menyediakan memori yang jauh lebih besar untuk mendapatkan performa yang lebih baik. Jadi tetap ada positif dan ada negatifnya. Oleh karena itu biasanya dalam hash table ini kita juga memperlihatkan atau memperhatikan satu indikator yang namanya load factor. Load factor ini adalah perbandingan antara jumlah data yang disimpan dengan ukuran hash table-nya. Di dalam hash table ini juga sangat bergantung dari fungsi hash, karena untuk menyimpan data ke dalam hash table ini, fungsi hash memiliki peran yang sangat penting untuk meletakkan data dan mencari kembali data yang sudah pernah disimpan sebelumnya. Jadi ini kurang lebih gambaran dari proses operasi-operasi yang ada di dalam hash table. Ya, jadi sebuah data itu nanti akan memiliki sebuah key. Key tersebut yang akan digunakan sebagai indikator di mana tempat menyimpan data tersebut di dalam sebuah hash table. Jadi sebenarnya hash table ini adalah sebuah array saja, array yang ukurannya sangat besar. Jadi kita memiliki data tersebut memiliki key. Ketika key tersebut dikalkulasi oleh hash function, dia akan menghasilkan sebuah indeks. Indeks tersebut adalah indeks tempat menyimpan data yang kita mau. Ya. Jadi key akan dimasukkan ke dalam sebuah hash function menghasilkan sebuah indeks. Indeks tempat hash table tersebut diletakkan datanya. Nah, untuk menambah data atau pencarian ditentukan oleh key dari data tersebut. Jadi data selain memiliki value harus memiliki key. Nah, key-nya nanti yang akan digunakan oleh hash function untuk menentukan lokasi tempat menyimpan data tersebut. Nah, jadi hash table itu sebenarnya hanya array dengan ukuran yang sangat besar, di mana array tersebut dapat berisi data atau key yang bersesuaian dengan datanya. Jadi untuk setiap key yang ada, hash function harus memastikan bahwa dari key tersebut akan menghasilkan sebuah indeks. Indeksnya harus dalam rentang 0 hingga ukuran dari hash table-nya dikurang 1, karena kita menggunakan representasi array, di mana array indeksnya adalah dimulai dari 0. Sehingga kalau kita memiliki ukuran hash table
berupa H, maka hash function-nya harus selalu menghasilkan angka 0 hingga ukuran hash table-nya dikurang 1. Salah satu hal yang sangat vital dalam kesuksesan hash table ini adalah hash function. Di mana sifat-sifat hash function adalah kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, harus mudah dihitung. Karena kita menginginkan operasi dari proses pencarian, penghapusan, dan insertion dari sebuah data itu dilakukan dalam waktu yang konstan. Apabila waktunya hanya habis digunakan untuk menghitung hash function, maka performance dari hash table-nya juga akan menurun. Ya, jadi kalau hash function yang membutuhkan waktu yang atau memiliki kompleksitas yang cukup tinggi, maka constant average time-nya tidak lagi dapat tercapai. Sehingga salah satu syaratnya hash function-nya harus mudah dihitung. Kemudian untuk dua buah data yang memiliki dua key yang berbeda harus bisa dipetakan ke dalam dua sel yang berbeda juga dalam array hash table yang kita mau. Namun secara umum memang sangat sulit untuk bisa terjadi karena kita memiliki keterbatasan dari jumlah array yang bisa kita buat. Sedangkan untuk membuat sebuah fungsi yang dapat memetakan dua buah key yang selalu menghasilkan sel yang berbeda, itu akan sangat sulit. Kemudian syarat yang ketiga adalah membagi key secara rata ke seluruh sel sehingga tidak menumpuk di satu bagian, sehingga nanti kalau kita menggunakan sebuah pendekatan tertentu itu tidak terlalu merugikan. Oke. Pada slide sebelumnya sudah dikatakan bahwa sebuah fungsi hash itu harus dapat memetakan sebuah key antara indeks 0 hingga ukuran hash table-nya dikurang 1. Oleh karena itu, biasanya untuk membatasi agar kita tidak melebihi batas tertentu, di dalam fungsi hash kita memberikan fungsi modulo. Sehingga kita dapat memastikan bahwa indeks yang dihasilkan tidak akan pernah melebihi dari ukuran hash table-nya. Dan biasanya ukuran dari hash table yang kita buat itu biasanya adalah bilangan prima. Dengan menggunakan ukuran atau modulo dari bilangan prima, maka diharapkan dua buah key yang berbeda itu diharapkan dapat dipetakan ke dua buah indeks yang berbeda juga. Atau kita juga dapat menggunakan manipulasi digit dari key digit yang dimiliki oleh key tersebut. Tentu saja kita harus pastikan bahwa kompleksitas untuk menghitung atau memanipulasi digit dari key tersebut itu memiliki kompleksitas yang rendah dan memiliki distribusi yang rata dari semua key yang ada. Ini salah satu contoh fungsi hash table. Ya, jadi kita dapat mengambil beberapa bagian dari data key. Jadi kalau kita punya data berupa nomor telepon, kita bisa ambil beberapa digit. Jadi kita ambil digit kedua, digit keempat, dan digit terakhir. Sehingga menghasilkan sebuah indeks, yaitu 338. Kalau kita mempunyai data yang berbeda, itu kita bisa menghasilkan ambil digit kedua, digit keempat, dan digit terakhir menghasilkan 329 dan seterusnya. Atau dengan menggunakan cara lain, menggunakan folding. Data dapat dipecah menjadi beberapa bagian, kemudian kita gabungkan lagi menjadi satu kesatuan. Jadi contohnya, kita bagi nomor telepon ini menjadi 3 buah grup. 2 digit pertama, 2 digit berikutnya, dan 3 digit terakhir. Jadi kita mendapatkan 73 ditambah 13 ditambah 18. Totalnya adalah 104. Begitu juga dengan data-data selanjutnya. Ambil 2 digit pertama, 2 digit berikutnya, dan 3 digit terakhir. Kemudian kita jumlahkan menghasilkan satu buah indeks tertentu. Nah, untuk menjamin bahwa indeks yang
dihasilkan itu tidak melebihi ukuran hash table, biasanya kita tambahkan ya fungsi modulo untuk membatasi jumlah indeks yang dihasilkan. Ya, jadi dengan modulo 100 maka kita dapat memastikan bahwa kita hanya memiliki 100 sel. 100 sel dengan indeks 0 sampai 99. Sehingga ketika kita memanipulasi digit yang ada, 731 tambah 3018 menghasilkan 3749. Kalau kita hanya memiliki 100 sel, maka indeks yang dihasilkan ini akan melebihi batas indeks yang ada dalam array yang kita punya. Sehingga harus kita modulo dengan ukuran array atau ukuran hash table, sehingga menghasilkan indeks yang tidak melebihi ukuran hash table. Oke, jadi kesimpulannya, sebuah fungsi hash itu harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, harus cepat dihitung supaya tidak mengorbankan tujuan performance dari hash table, yaitu memiliki constant average time. Jadi tidak dihabiskan waktunya hanya digunakan untuk menghitung fungsi hash. Kemudian yang kedua, dia juga harus meminimalkan collision yang terjadi. Jadi kita mengharapkan apabila dua buah data dengan key yang berbeda, itu bisa dipetakan selalu ke dua buah indeks yang berbeda juga. Walaupun kenyataannya memang sulit terjadi dan pasti akan ada collision yang terjadi ketika kita menggunakan hash table. Oleh karena itu ada beberapa alternatif cara untuk menghindari atau untuk tetap bisa memanfaatkan hash table ini, yaitu dengan cara menggunakan collision resolution. Jadi collision resolution ini adalah apabila terjadi collision ya, dua buah data dipetakan ke indeks yang sama, maka akan ada beberapa pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi biasanya collision ini terjadi pada saat melakukan insertion, data baru kita masukkan, ternyata fungsi hash memetakan data tersebut ke sebuah indeks di mana indeksnya sudah ditempati oleh data lain. Oke, jadi kita nanti akan memiliki prosedur tambahan untuk mengatasi apabila terjadi collision. Ada dua strategi yang bisa kita jalankan untuk melakukan collision resolution tersebut. Yang pertama adalah dengan menggunakan close hashing. Ya, jadi kita tetap mau mencari di daerah mana yang masih kosong setelah kita menemukan titik awalnya ada di mana. Jadi setelah kita hitung menggunakan hash function, menemukan sebuah indeks tersebut sudah ada isinya, maka dari indeks tersebut kita akan loncat kemana untuk menentukan bagian mana dari sel tersebut yang masih kosong. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan open hashing, jadi menggunakan chaining. Biasanya ini digunakan struktur data eksternal. Jadi di dalam hash table yang kita punya, dia akan menyimpan reference ke external data structure. Oke, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu menggunakan close hashing. Jadi kita setelah data tersebut diberikan indeks oleh sebuah hash function, dan ternyata indeks tersebut sudah ada datanya, kita akan mencari alternatif indeks atau mencari sel alternatif yang ada dalam hash table tersebut. Nah, sehingga jika fungsi aslinya untuk menentukan indeks ke i gitu ya, dari data x yang kita mau hitung, biasanya kita hanya menggunakan fungsi hash dari sebuah data x. Sekarang kita memiliki prosedur tambahan, yaitu dengan menggunakan fungsi tambahan. Ya, jadi sini ada fi. I ini menyatakan collision yang keberapa. Kemudian tetap harus ada proses atau fungsi modulo, sehingga indeks yang dihasilkan tidak melebihi ukuran dari hash table. Di sini dengan syarat ketika tidak terjadi collision, maka
indeks yang akan kita ambil adalah tetap murni dari hash function-nya saja. Jadi kalau tidak ada collision, 0 ini artinya tidak terjadi collision, maka yang kita hitung, indeks yang akan kita gunakan adalah indeks indeks pertama yang dihasilkan oleh hash function. Namun ketika terjadi collision satu kali, maka fungsi untuk collision resolusinya akan dipergunakan. Nah, ada beberapa macam fungsi collision resolusinya. Jadi yang pertama ada linear probing, yang kedua ada quadratic probing, dan yang terakhir adalah double hashing. Untuk linear probing, apabila terjadi collision, maka dia akan mencari sel terdekat dari posisi yang dihasilkan oleh hash function pertama. Jadi, fungsi yang digunakan adalah fungsi linear. Dengan fungsi linear ini, implementasi dari hash table-nya akan menjadi lebih mudah. Namun, dapat menimbulkan yang namanya primary clustering. Jadi, beberapa elemen apabila dihitung menggunakan hash function terletak pada lokasi sel yang berbeda, karena ada collision resolution, akan diarahkan pada sel pengganti yang sama. Nanti kita akan lihat bagaimana primary clustering ini terjadi. Untuk kompleksitas, pada pendekatan linear probing ini akan bergantung sekali pada load factor. Jadi load factor itu, kita ulangi lagi, load factor adalah perbandingan antara ukuran data yang ada dengan ukuran hash table yang kita miliki. Jadi kalau kita memiliki ukuran data berupa n data, sedangkan ukuran hash table kita adalah m, maka load factornya adalah n dibagi m. Dan linear probing ini tidak disarankan apabila load factornya sudah lebih besar dari 0,5. Karena apabila load factornya sudah lebih besar dari 0,5, maka kemungkinan untuk terjadinya collision resolution itu akan sangat besar. Jadi, ketika sudah terjadi collision resolution, maka akan berkali-kali terjadi collision. Nah, ini contoh simulasi dari proses insertion dalam hash table. Ya, jadi pada saat awalnya kita sudah memiliki hash table seperti ini. Ada 16 elemen, 16 sel, kemudian ada datanya di indeks 0 alpha, indeks 3 down, dan seterusnya. Kemudian saya mau memasukkan data baru, data barunya adalah kristal. Kristal setelah dihitung menggunakan hash function menghasilkan indeks 2, dan ternyata indeks 2 kosong. Maka kristal berhak memasuki indeks 2 tersebut. Kemudian kalau saya memiliki data marigold, kemudian setelah dihitung menggunakan hash function, marigold ini menghasilkan indeks 12, dan ternyata di 12 sudah ada sebuah data, moon. Maka data tersebut akan dicarikan sel penggantinya. Apabila kita menggunakan linear probing, maka dia akan cari satu sel di bawahnya. Kalau sel di bawahnya ini kosong, maka dia akan menempati sel tersebut. Namun kalau ternyata di bawahnya juga sudah ada datanya, maka dia akan cari satu sel di bawahnya lagi sampai dia menemukan sel yang kosong. Ya, jadi ini contohnya kalau kita mau memasukkan atau mencari data ya. Ini kita mau mencari data cobalt. Jadi, kalau kita menggunakan hash function biasa, hash function ini akan menghasilkan indeks 2. Di indeks 2 sudah ada datanya, tapi datanya bukan cobalt. Sehingga dia akan mencari satu sel di bawahnya. Apakah data di bawahnya ada dan isinya cobalt? Ternyata datanya ada, tapi isinya bukan cobalt. Maka dia akan cari di bawahnya lagi. Dia akan cari di bawahnya lagi sampai menemukan data yang isinya cobalt atau menemukan sel yang kosong. Kalau dia menemukan sel yang kosong, artinya data cobalt ini tidak ada di dalam hash table kita. Kemudian kalau kita mencoba misalkan sini mencari marigold. Marigold ketika dimasukkan ke dalam hash function menghasilkan indeks 12. Di indeks 12 sudah ada datanya, tapi bukan marigold. Maka dia akan mencari satu sel di bawahnya. Di sel di bawahnya ini ada data,
dan ternyata datanya adalah marigold. Jadi ketika kita search di dalam hash table kita mengembalikan true, artinya data tersebut ada di dalam hash table kita dan indeksnya adalah di indeks 13. Kemudian kalau kita mencari private, dimasukkan ke dalam sebuah hash function dan ternyata indeksnya 15, ketika dicari dan ternyata hasilnya langsung sama private, maka dia akan langsung mereturn true dan mengembalikan indeksnya adalah 15. Nah, ini yang private ini contoh tanpa terjadi collision resolution. Kemudian untuk proses deletion di dalam hash function itu disebut lazy deletion. Jadi data yang kita hapus itu sebenarnya tidak benar-benar dihapus di dalam selnya, hanya kita tandai. Kita tandai bahwa di sel tersebut sudah pernah ada isinya, namun sekarang sel tersebut sudah tidak aktif lagi. Nah, hal ini terjadi karena kita menggunakan collision resolution yang memanfaatkan sel tersebut. Sehingga di sini misalkan saya kasih contoh, kalau kita di sini tadi di indeks keempat sudah ada emerald dan kita mau menghapus emerald, maka data yang ada di sel 4 ini sebenarnya tidak benar-benar dihapus, hanya ditandai. Jadi tetap berwarna merah, artinya sudah pernah diisi, namun sekarang kosong, tidak ada datanya lagi. Hal ini terjadi apabila ketika kita mau mencari flamingo, misalkan, flamingo kalau kita hitung menggunakan hash function, ternyata di indeks kedua, karena di indeks kedua ini tidak ada flamingo, maka dia akan mencari ke bawahnya. Dia cari ke bawahnya lagi sampai ketemu flamingo atau menemukan sel kosong. Ketika kita tadi menghapus emerald dan benar-benar kita hapus, kalau terjadi collision resolution, maka si flamingo akan dicari dan mentok di indeks keempat, bahwa di indeks keempat ini sudah kosong. Sehingga data flamingo ketika dicari tidak berhasil ditemukan. Oleh karena itu, pada saat proses deletion, di dalam hash table ini kita menggunakan lazy deletion. Sehingga untuk sel yang dihapus tidak benar-benar dihapus, tetapi kita tandai bahwa sel tersebut tidak aktif. Jadi ketika kita cari flamingo, cari di indeks 4, datanya tidak aktif. Tolong cari ke bawah lagi. Oh, di bawah. Oh ya, di situ ada flamingo dan menghasilkan true. Bahwa flamingo ada di sana. Apabila setelah ada proses deletion dan kita mau melakukan proses insertion dan ternyata terjadi collision resolution dan dia di probe ke sel yang sudah pernah diisi dan sudah dihapus, maka sel tersebut boleh diisi kembali. Jadi misalkan tadi emerald di sini sudah dihapus, maka sel keempat ini ditandai sudah pernah diisi, tapi sekarang isinya sudah kosong. Sehingga ketika custom kita masukkan, kita insert, ya di hash functionnya dia menghasilkan indeks 2, terjadi probing, terjadi collision resolution, di probing ke 3, masih ada isinya juga, di probing ke 4. Nah, di 4 ini boleh diisi oleh custom. Jadi custom akan menempati indeks nomor 4. Nah, dalam linear probing itu akan terjadi yang namanya primary clustering. Jadi untuk contoh yang di sebelah kiri, wajar apabila kita mendapatkan dua buah data yang berbeda, namun kita petakan ke sel yang sama. Jadi kalau kita mempunyai data seperti ini, kemudian saya mau memasukkan cobalt, dan belum ada canary di dalamnya, ketika dihitung menggunakan hash function, dia berada di indeks 2. Karena sudah ada isinya, di probing ke bawah, sudah ada isinya, probing ke bawah lagi, sudah ada isinya, probing ke bawah lagi, sudah ada isinya, dia probing ke bawah. Oke, di sini kosong. Maka cobalt akan dimasukkan ke sini. Di sisi lain, apabila saya mau memasukkan canary dan cobalt belum ada, jadi isinya masih seperti ini. Alpha, crystal, down, custom, flamingo, kosong, hallmark, dan seterusnya. Ketika canary mau dimasukkan, hash function menghasilkan indeks 2. Oh, sudah ada isinya, probing ke bawah, sudah ada isinya, probing ke bawah, sudah ada isinya, probing ke bawah, sudah ada isinya, probing ke bawah. Sehingga
canary akan menempati sel yang ada di sini. Ini wajar karena si cobalt ketika dihitung menggunakan hash function menghasilkan indeks 2, canary ketika dihitung menggunakan hash function menghasilkan indeks 2 juga. Ketika di probing, ada collision resolution, dipetakan ke indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kedua-duanya sama, dipetakan di indeks ke-6. Nah, namun yang menjadi concern di sini adalah ketika dua buah data, canary dan dark, canary ini kalau dihitung menggunakan hash function, menghasilkan indeks 2, sedangkan dark menghasilkan indeks 3. Kalau canary belum kita masukkan dan saya mau masukkan dark, dark ini akan diprobing ke sel nomor 6. Sedangkan kalau dark belum ada, isinya masih seperti ini, saya memasukkan canary, yang seharusnya terletak di indeks 2, dia diprobing juga ke indeks ke-6. Nah, inilah yang disebut sebagai primary clustering. Dua buah data yang memiliki key yang berbeda, ketika dipetakan menggunakan hash function, itu menghasilkan indeks yang berbeda, namun karena ada collision resolution, dia diprobing ke sel pengganti yang sama. Sama-sama diprobing ke 6. Oke, pendekatan yang kedua adalah menggunakan quadratic probing. Jadi, fungsi untuk probingnya adalah menggunakan fungsi kuadratik. Jadi, kalau I ini adalah collision resolution ke I, maka dia akan ditambahkan sebesar I kuadrat. Nah, sama seperti linear probing, apabila load factor-nya sudah lebih dari setengah, maka quadratic probing ini sangat tidak disarankan. Dan ketika kita menggunakan quadratic probing, salah satu properti dari hash table-nya adalah ukuran hash table-nya harus bukan bilangan kuadratik. Karena kalau dia merupakan bilangan kuadratik, ketika kita mau melakukan probing, bisa-bisa infinite loop. Infinite probing ya. Jadi dia akan terus diprobe karena modulonya akan sama terus, dia akan mengulang lagi ke sel itu, ke sel itu, ke sel itu lagi. Mengulang lagi ke sel tersebut lagi. Nah, biasanya ketika kita menggunakan quadratic probing ini, ukuran hash table-nya itu adalah merupakan bilangan prima, dan kita harus selalu menjaga agar load factor-nya itu kurang dari setengah. Nah, di dalam quadratic probing ini akan menimbulkan yang namanya secondary clustering. Jadi, apabila ada dua buah data dipetakan ke sebuah sel yang sama, pasti akan diprobing ke sel pengganti yang sama juga. Untuk yang ketiga, pendekatan yang terakhir adalah double hashing. Jadi kita akan memiliki dua buah fungsi hash. Fungsi hash yang pertama adalah fungsi hash utama. Fungsi hash yang kedua akan dihitung apabila terjadi collision dan harus dihitung menggunakan collision resolution. Jadi I ini adalah collision ke I, kemudian hash 2 ini adalah fungsi hash kedua dan kita akan hitung untuk data X. Oke, setiap saat hash function perhitungan probing yang menghasilkan sel yang sudah ada isinya, maka akan dihitung lagi, akan difaktorkan lagi hash function yang kedua. Nah, di sini kita harus berhati-hati dalam memilih hash function. Kita harus menjamin bahwa hash function yang dihasilkan, hash function yang kedua, gitu ya, tidak menghasilkan nilai 0. Karena kalau menghasilkan nilai 0, maka dia akan sama seperti linear probing. Dia akan mencoba memprobe ke seluruh sel yang ada di dalam hash table. Kemudian sama seperti quadratic probing, ukuran hash table-nya biasanya harus merupakan bilangan prima.
Ini ilustrasi saja dari double hashing, ya. Jadi kalau kita mau memasukkan data cobalt gitu, ternyata menghasilkan indeks kedua hash function pertama dan sudah ada isinya, maka hash function kedua akan digunakan. Maka dia akan langsung lompat ke suatu sel tertentu. Pendekatan yang lain selain closed hashing adalah pendekatan open hashing. Di dalam pendekatan open hashing ini akan diberikan solusi. Jadi untuk setiap sel yang ada di dalam hash table, dia tidak langsung menyimpan datanya, tetapi dia akan menyimpan reference ke external data structure lainnya. Biasanya yang digunakan adalah linked list. Jadi untuk setiap sel yang ada, dia akan berisi pointer ke sebuah linked list. Nah, di dalam open hashing ini kita perlu berhati-hati, ya, karena load factornya itu bisa lebih besar dari 1. Apabila load factornya itu lebih besar dari 1, maka akan sangat tidak efisien, karena untuk setiap sel dia akan memegang reference ke external data structure. Apabila external data structure-nya tersebut sangat panjang, maka di situ tetap akan kita lakukan linear searching dan hasilnya akan menjadi tidak efisien. Kompleksitasnya akan menjadi ON. Ya, jadi ini adalah gambaran dari open hashing, pendekatan open hashing. Jadi ini adalah hash table-nya. Hash table ini memiliki 6 sel. Untuk setiap sel di sini dia akan memegang reference ke external data structure. Jadi dia akan memegang pointer ke sebuah linked list. Di sel pertama dia juga akan memegang pointer ke sebuah linked list. Ini juga memegang pointer ke sebuah linked list. Nah, untuk proses pencarian kita akan menggunakan hash function-nya. Jadi ketika sebuah data mau dimasukkan atau mau dicari, dia akan dimasukkan ke hash function. Ketika sudah menghasilkan satu buah indeks, maka dia akan linear search ke linked list-nya. Untuk penghapusan data, maka data yang akan dihapus adalah data yang ada pada linked list. Kelebihan dari pendekatan open hashing ini adalah karena dia menggunakan linked list, jadi ukurannya bisa menjadi tidak terbatas karena ada sifat dynamic expansion yang dimiliki oleh linked list. Namun kita tetap harus berhati-hati karena ketika load factor-nya itu sudah sangat tinggi, maka operasi-operasi yang ada di dalam hash table menjadi tidak efisien, menjadi linear semua. Ya, jadi untuk open hashing, kompleksitasnya itu akan bergantung dari load factor. Kemudian untuk kompleksitas insertion bergantung pada bagaimana kecepatan fungsi hash-nya dan operation insertion-nya pada linked list. Kalau linked list-nya itu sudah sangat panjang, maka sudah tidak lagi efisien. Untuk proses pencarian, ya, jadi waktu yang dibutuhkan adalah waktu untuk menghitung fungsi hash ditambah dengan pembacaan linked list-nya. Jadi linear search yang ada pada linked list. Jadi worst case-nya itu bisa saja menjadi linear. Untuk n data maka akan dibutuhkan ON pencarian. Untuk average case maka akan bergantung pada load factor. Nah, di dalam open hashing ini kita akan menjaga agar load factor-nya itu tidak lebih dari 1. Isu-isu lain yang perlu diperhatikan untuk close hashing resolution, yang pertama adalah proses menghapus. Itu agak menjadi sedikit rumit dalam implementasinya karena
dia tidak benar-benar dihapus karena menggunakan pendekatan lazy deletion. Jadi untuk implementasinya kita akan memberikan flag untuk setiap sel yang ada. Kemudian untuk implementasinya closed hashing ini akan lebih sederhana daripada open hashing karena dalam open hashing dia harus memberikan reference ke external data structure. Kemudian untuk closed hashing ini akan sangat baik performanya apabila tidak terjadi banyak collision. Oleh karena itu kita harus terus menjaga agar load factor-nya itu kurang dari 0,5. Nah, untuk worst case-nya di dalam closed hashing ini, apabila pencarian berdasarkan fungsi hash gagal, maka kemungkinan dia harus memprobing ke seluruh sel yang ada di dalam hash table. Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Oke, ini adalah ringkasan dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi, hash table adalah sebuah struktur data di mana tujuan utamanya dia memiliki kompleksitas untuk operasi-operasinya, baik insertion, deletion, dan find, secara konstan. Sebenarnya di dalam hash table, implementasinya adalah dengan menggunakan array, di mana array tersebut diperoleh indeksnya untuk sebuah data menggunakan hash function. Di mana hash function ini dia akan memetakan satu buah key ini dimiliki oleh sebuah data. Hash function akan menghasilkan indeks dari array yang masih ada. Dan hash function harus menghasilkan ukuran indeks berupa 0 sampai ukuran hash table yang ada. Apabila dua buah data dipetakan ke sel yang sama, maka akan terjadi collision. Dan untuk menghindari masalah tersebut, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ada dua pendekatan, collision resolution. Yang pertama menggunakan open hashing. Open hashing ini kita menggunakan external data structure, jadi menggunakan separate chaining. Jadi setiap selnya dia tidak benar-benar menyimpan datanya, tapi dia menyimpan reference ke external data structure. Untuk yang closed hashing ada 3 pendekatan, yaitu linear probing, quadratic probing, dan double hashing. Untuk lebih memahami ketiga pendekatan ini, akan ada satu buah video khusus untuk melihat simulasi dari bagaimana operasi-operasi insertion yang ada dalam hash table menggunakan masing-masing pendekatan yang ada. Keuntungan yang bisa kita peroleh menggunakan struktur data hash table adalah kompleksitas yang dimiliki oleh hash table ini adalah konstan, yaitu O1. Namun apabila terjadi collision, maka kompleksitasnya tentu harus ditambahkan dengan kompleksitas untuk collision resolution-nya. Struktur data ini sangat cocok untuk merepresentasikan data dengan frekuensi operasi-operasi seperti insertion, deletion, dan search yang cukup tinggi. Kerugiannya, apabila kita mau melakukan mengiterasi semua data yang ada, maka tidak efisien karena di dalam hash table-nya sendiri, dalam array-nya sendiri, itu akan terjadi banyak sekali sel-sel yang kosong karena di dalam hash table ini kita memerlukan ukuran hash table, ukuran array yang kurang lebih 2 kali lebih besar daripada ukuran data yang kita punya. Jadi banyak sel yang akan kosong. Jadi kalau kita mau mengiterasi satu persatu datanya, itu akan kurang efisien. Kemudian untuk mencari nilai terbesar dan nilai terkecil juga tidak cocok, karena datanya tidak disimpan secara terurut, tetapi menggunakan sebuah prosedur memanfaatkan hash function. Kemudian karena ukuran data itu harus setengah dari ukuran
memori atau ukuran memori itu harus 2 kali lipat dari ukuran data yang kita punya, maka ada pemborosan memori di sana. Jadi ada beberapa space yang sebenarnya bisa dimanfaatkan tetapi harus kita kosongkan karena kita mau menjaga agar load factor dari hash table tersebut masih lebih kecil dari 0,5. Oke, sekian saja pembahasan mengenai hash table. Masih ada satu video lagi yang akan membahas mengenai simulasi pendekatan closed hashing, ya, jadi linear probing, quadratic probing, dan double hashing. Untuk materi mengenai hash table saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya.